Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firhansah, mahasiswa Universitas Terbuka PBJ Jayapura, tepatnya saya tinggal di Kota Merauke. Baik, saya akan mencoba menyelesaikan tugas pertama saya dengan menggunakan mata kuliah administrasi server dengan menggunakan sistem operasi CentOS Linux. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Baiklah, kita akan mencoba menyelesaikan tugas mata kuliah dari administrasi server. Kita menggunakan OS-nya CentOS Linux 7. Kemudian di sini tugasnya kita disuruh membuat user, 2 buah user baru, kemudian disuruh menghapus segala macam. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita masuk dulu ke OS kita. Oke, masukkan passwordnya. Sudah masuk di OS-nya. Kemudian kita buka terminal. Ini untuk yang pertama kita disuruh membuat user. Kita masuk ke terminal dulu. Ya, untuk membuat user baru, kita harus masuk ke root-nya dulu. Sudo su. Nah, password. Nah, setelah masuk di root, kita tambahkan user, 2 buah user. User add, pakai NIP kita 044243641. Tidak bisa kan menggunakan angka. Coba kita ganti aja. User add nama saya sendiri, Firhansah. Nah, kemudian tambah 1 user lagi, user add dengan nama user test. Nah, setelah itu kita beri password untuk user Firhansah, pas WD Firhansah. Kita buat passwordnya. Saya kasih nama password BINC8POPQ123. Enter. Oke. BINC8POPQ. Enter. Oke, password untuk Firhansah sudah terbentuk. Kemudian password untuk user test, pas WD user test. Kita bikin juga, samain aja lah passwordnya. Nah, 2 password sudah dibuat. Kemudian kita buka. Setelah 2 user telah dibuat, tampilkan isi dari password tersebut. Jadi kita buka, kita pas perintahnya cat tc pas wd gitu ya. Salah. Nah, kelihatan di sini sudah terbentuk 2 password. Kemudian kita untuk itu udah langkah ketiga.
kemu oh ya itu yang kedua tadi. Kemudian yang di sini yang ketiga saya disuruh memasukkan user baru tadi pada grup yang memiliki akses setara root. Oke, di sini saya akan merubah merubah user Pirhansah dari password biasa ke setara yang bisa untuk mengakses root itu. Kita gunakan aja perintah usermod k will will baru nama usernya Pirhansah. Nah, jadi root localhost admin usermod ag will Pirhansah. Ini sudah di sini. Kemudian keluar dari sesi root, login ke dalam sesi username. Saya disuruh keluar dari sesi root. Exit. Udah keluar, sekarang ada di admin. Keluar. Kita keluar semua, kita disuruh login ke dalam sesi user yang baru saya buat. Saya disuruh kita ke switch user. Ke user baru yang sudah kita buat. Nah, saya disuruh login ke Pirhansah. Kemudian disuruh jalankan terminal. Oke, tunggu dulu. Aja dulu. Kita disuruh menjalankan terminal sistem. Oke. Di sini ganti user Pirhansah dengan password baru bebas. Nah, berarti untuk mengganti kita harus kembali ke rootnya Pirhansah. Di sini kita harus masuk ke root sudo su. Kita masuk. Nah, sekarang kita sudah ada di rootnya Pirhansah. Baru kita disuruh mengganti password. Password kelebihan S-nya Pirhansah. Oke, disuruh ganti password. Oke, kita ganti. Oke. Kita ulang lagi. Nah, password baru sudah terbentuk. Kemudian kita lihat perintah kelas. Ini masuk yang perintah yang ke-6 nih. Kita disuruh. Oke. Seperti ini tampilnya di last. Kemudian kita mana lagi? Coba dihu. Siapa? Saya. Siapa aja? Ternyata ada admin. So, yang sekarang yang aktif adalah Pirhansah. Nah, kemudian di langkah ke-7 kita disuruh menggunakan terminal edit attach resolve configuration menggunakan teknik sudo. Isikan data berikut. Coba kita edit etc
resolve configuration. Bad comment. Oh iya, kok edit. Ini kita harus nano ya, nano. Coba saya cek dulu ya. Cat ya, fpc. Aduh, lambat. Resolve configuration-nya. Oh, ini sebelumnya ternyata saya sudah pernah menambahkan ini di sini ini. Jadi untuk merubahnya bisa kita lihat sini ya, lihat nano ya. Nano fpc resolve configuration. Nah, di sini kita melakukan penambahan nama server. Di sini bisa dirubah ya. Kita bisa ganti-ganti dia. Biarin aja ini sesuai perintah. Oh, 222 222. Oke. Sekarang kita sudah menambahkan. Ini tadinya nih tidak ada ya. Ini tadi tidak ada. Jadi saya menambahnya nama server 208.67.222.222. Kemudian lagi nama server lagi 208.67.220.220. Nah, di sini kita simpan. Kita Ctrl X langsung. Nah, kita pilih yes. M. Oke. Udah. Kemudian untuk langkah yang ke-8 kita disuruh menggunakan perintah dik untuk mengakses UTIC ID sama Google Com. Dik www utic.id. Kita lihat hasilnya. Itu. Oke. Kemudian kita coba lagi dik google.com. Ini hasilnya. Kita lihat header version search Google in authority header. Oke, kita disuruh mengganti password user test. Oh, user test tadi kita ganti. Enggak, bisa, artinya bisa nggak dengan user Piransa ini mengganti password user test? Coba. Pas WD user test ya. Oh iya, bisa user test karena tadi kan ini user Piransa nih udah di encrypt, aksesnya bisa sampai ke root. Ini passwordnya kita rubah. Oke. Oke, bisa. Atau bisa. Kemudian masih pada sesi ganti password dokumen. Kemudian menghapus user test user. Kemudian kembali melihat password. Kemudian disuruh menghapus ya, berarti perintahnya user del. User test. Menghapus user test, perintahnya user del user test. Save. Nah, sekarang kita lihat tab ftc
Canvas WD. Kita lihat hanya ada 2 username, user admin sama Firansah. Oke, baiklah, itulah tadi saya telah menyelesaikan tugas 1 yang diberikan kepada saya. Mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan saya baru mengenal yang namanya ZenOS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.